Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Sukandar selaku guru bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 3 serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, inayah, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat saling bertatap muka pada pagi yang cerah ini tanpa suatu halangan apapun. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Peran Pemuda Indonesia di Era Digital. Bapak guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pemuda menjadi tonggak utama untuk kemajuan suatu negara. Setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di era digital, peran pemuda untuk memberikan inovasi di bidang teknologi sangat penting. Saat ini kita sudah berada pada era disrupsi di mana ide dari generasi muda dapat merubah setiap sistem atau struktur yang sudah ada. Digitalisasi mengarah kepada kemudahan dalam pengolahan suatu informasi. Dengan konsep tersebut, semua aktivitas manusia dapat dipermudah. Salah satu inovasi di bidang teknologi yang masih digunakan hingga sekarang adalah aplikasi ojek online yang dikembangkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ide tersebut dapat menjadi contoh nyata bahwasannya dengan satu aplikasi saja dapat bermanfaat untuk banyak orang. Penggunaan aplikasi juga memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak masyarakat Indonesia. Jika semua pemuda memiliki semangat untuk memberikan perubahan dengan inovasi mereka, tentu Indonesia dapat lebih maju, bukan? Hadirin yang saya hormati, lantas apa peran pemuda sebagai penerus bangsa di era digital ini? Yaitu sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Maka peran pemuda sangat penting dalam memberikan inovasi di bidang teknologi. Lalu, apa saja peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa? Yakni yang pertama, pemuda sebagai agen pendidik. Pendidikan sebagai fondasi untuk pembentukan karakter generasi muda. Dengan pendidikan, generasi penerus bangsa dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan harus ditanamkan sejak dini agar dapat menjadi bekal bagi para generasi muda dalam menjalani kehidupan. Pemuda juga dapat menjadi agen pendidik dengan semangat jiwa pemuda sehingga dapat menyalurkannya pada generasi selanjutnya. Saat ini banyak sekali kegiatan untuk peningkatan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Dengan semangat agen pendidik, diharapkan pendidikan dapat merata ke seluruh penjuru negeri. 2. Pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjadi poros dari perubahan untuk kemajuan bangsa.
Pemuda dapat mengupayakan perubahan di lingkungan masyarakat dengan memberikan motivasi. Selain itu, dengan inovasi teknologi, pemuda dapat melakukan perubahan yang dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Tentunya, untuk dapat mengimplementasikan peran pemuda sebagai agen perubahan harus dibarengi dengan keyakinan. Setiap pemuda harus memiliki jiwa yang tangguh terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi motivasi utama agar para pemuda mampu melalui berbagai rintangan. 3. Pemuda sebagai agen pembangunan. Pemuda memiliki peranan yang penting sebagai agen pembangunan di berbagai bidang. Berbekal kemampuan dan pengetahuan tentang media digital, pemuda juga dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Pembangunan juga dapat dikaitkan dengan infrastruktur dan sistem pemerintahan tanah air. Yang keempat, pemuda sebagai agen pembaruan. Seiring dengan modernisasi dan digitalisasi, tentunya identitas bangsa perlu dipertahankan. Indonesia harus tetap mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Peran pemuda sangat penting untuk menjawab sebagai agen pembaruan. Lantas, bagaimana menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas? Hadirin yang saya hormati, pentingnya peran pemuda tentu harus diiringi dengan pembentukan karakter pemuda yang berkualitas. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda untuk membawa diri menjadi pribadi yang berkualitas. Berikut karakter pemuda generasi penerus bangsa. 1. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai prestasi yang mengharumkan nama bangsa. 2. Berpikir kritis untuk dapat memberikan inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas. 3. Aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. 4. Memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan aktif mengikuti kegiatan positif terkait dengan peranan pemuda di era digital. Peluang pemuda dalam mengembangkan bangsa sangat terbuka lebar. Peran pemuda di era digital tentu sangat penting, karena inovasinya di bidang teknologi dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Tentunya diperlukan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk dapat mewujudkan bangsa yang maju. Bapak guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, demikian pidato bahasa Indonesia tentang peran pemuda di era digital yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kebaikan, itu murni merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila banyak kesalahan, itu adalah dari kebodohan diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.